Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ayu Sinta, Abu Hanifah, Muhammad Ikhwanuddin, Dia Riza, dan yang terakhir saya sendiri, Divani. Terima kasih sebelumnya telah hadir dan mendengarkan presentasi kita pada hari ini. Nah, di sini kita akan menjelajahi hakikat agama dan bagaimana peranannya yang signifikan dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya sekedar seperangkat keyakinan, tetapi juga merupakan landasan moral dan panduan spiritual bagi banyak sekali individu di seluruh dunia. Pada slide nomor 3, kami sudah mempersiapkan beberapa kutipan dari orang-orang terkenal yang ada di Indonesia. Kutipan yang pertama datang dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Eyang Gus Dur. Beliau mengatakan bahwa agama seharusnya membawa kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Jika tidak, itu bukan agama. Nah, kata-kata dari Eyang Gus Dur tadi menegaskan bahwa agama sejati harus menciptakan harmoni dan keadilan, mendorong pengikutnya untuk menjadi agen perubahan positif. Nah, ada juga nih kutipan kedua dari Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Beliau mengatakan bahwa agama sejati harus mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan, karena disitulah keyakinan sejati manusia. Dari kata-kata Ibu Sinta Nuriyah Wahid tadi atau dari istri almarhum Gus Dur, menyoroti nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai esensi dari ajaran agama. Oke, next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan saya sendiri, Muhammad Ikhwanuddin. Agama menurut Albert Einstein. Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Kata-kata ini menekankan pentingnya menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama untuk mencapai pemahaman holistik tentang dunia dan kehidupan. Mahatma Gandhi. Agama yang benar tidak boleh menjadi hambatan untuk mencapai kesatuan dan perdamaian antar umat manusia. Mahatma Gandhi sendiri menggarisbawahi bahwa agama sejati seharusnya menjadi sumber inspirasi untuk membangun kesatuan dan perdamaian di antara manusia. Next. Definisi agama. Agama adalah sebagai sistem keyakinan mengajarkan kita tentang keterkaitan kita dengan kekuatan yang lebih besar dan memberikan pandangan mengenai keberadaan kita di dunia ini. Lebih dari sekedar norma dan ritus, agama mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh pengertian dan rasa hormat terhadap kehidupan. Next. Pemenuhan spiritual. Dalam pencarian pemenuhan spiritual, agama memberikan tempat bagi refleksi pribadi, meditasi, dan doa. Ini adalah panggilan untuk merenung, mengeksplorasi dimensi batin kita, dan menemukan arti yang lebih dalam setiap pengalaman hidup. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riza. Baik, saya Riza. Saya akan melanjutkan slide ke-7, pedoman moral. Panduan moral yang diberikan oleh agama tidak hanya mencakup hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga interaksi sehari-hari dengan sesama manusia. Dalam setiap perintah dan larangan, agama membentuk karakter dan memberikan fondasi moral yang mengarah pada masyarakat yang saling mendukung. Next. Keseimbangan hidup. Agama mengajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kesabaran, dan tanggung jawab. Ini bukan sekedar menyangkut pengendalian diri, tetapi juga memberikan pemahaman tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, memberdayakan individu untuk menjalani hidup secara penuh dan bertanggung jawab. Selanjutnya, makna dalam perbedaan. Keberagaman agama menciptakan landasan untuk memahami dan menghargai perbedaan, bukan untuk menyamakan, tetapi untuk merayakan keunikannya. Dialog antar agama memperkaya perspektif kita dan membuka pintu untuk belajar satu sama lain. Baik, dengan saya Ayu Sinta akan melanjutkan presentasi pada slide ke-10. Kesatuan kemanusiaan.
Kesatuan kemanusiaan yang ditekankan oleh agama menciptakan panggilan untuk bertindak dalam solidaritas. Dalam menghadapi tantangan global, agama mengajarkan kita untuk bersatu demi kesejahteraan bersama, memberikan sumbangan positif dalam pembangunan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Next, pengembangan pribadi. Agama juga mendorong perkembangan pribadi melalui pencarian pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman diri. Agama bukan hanya tentang membentuk perilaku, tetapi juga tentang menginspirasi pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Next, relevansi agama dalam masyarakat modern. Dalam era globalisasi dan modernisasi, pertanyaan tentang relevansi agama seringkali muncul. Namun, sebagian besar pemikir berpendapat bahwa agama tetap menjadi pemandu moral dan spiritual yang relevan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agama memberikan kerangka kerja nilai-nilai etika yang diperlukan untuk membentuk masyarakat yang beradab terlepas dari perubahan zaman. Kutipan dari Bung Karno, agama memberikan fondasi moral bagi peradaban. Dalam agama, kita menemukan prinsip-prinsip yang dapat membimbing masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Abu Hanifah Zain, saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Ayu. Relevansi agama dalam masyarakat modern. Dalam era globalisasi dan modernisasi, pertanyaan tentang relevansi agama seringkali muncul. Namun, sebagian besar pemikir berpendapat bahwa agama tetap menjadi pemandu moral dan spiritual yang relevan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agama memberikan kerangka kerja, nilai-nilai etika yang diperlukan untuk membentuk masyarakat yang beradab terlepas dari perubahan zaman. Kutipan dari Bung Karno, agama memberikan fondasi moral bagi peradaban. Dalam agama, kita menemukan prinsip-prinsip yang dapat membimbing masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Agama sebagai penyembuh dalam krisis dan tantangan hidup. Pada saat-saat sulit atau krisis, agama seringkali menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi banyak orang. Kepercayaan pada kekuatan ilahi membentuk mengatasi kecemasan dan melihat makna dalam kesulitan. Ini menciptakan ketahanan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Kata-kata Ibu Ani Yudhoyono, agama bukan hanya tentang kemenangan dalam kebahagiaan, tetapi juga tentang ketegaran dalam kesedihan. Ia adalah penyembuh bagi jiwa. Kesimpulan, dengan demikian agama bukanlah sekedar kumpulan aturan dan ritual, melainkan perjalanan rohania yang mendalam. Ini mencakup pemenuhan spiritual, pembentukan karakter moral, pencarian keseimbangan hidup, toleransi terhadap perbedaan, kesatuan kemanusiaan, dan pengembangan pribadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kutipan dari tokoh-tokoh terkemuka Indonesia ini memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam tentang hakikat agama bagi manusia di tanah air kita. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya mewakili kelompok 2. Apabila ada kata atau tutur kata yang salah mengucapkan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.